saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Welcome home. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, penuh sukacita dan damai sejahtera. Di hari ini kita akan mengikuti ibadah online. Saya mau mengajak saudara-saudara sekalian untuk mengikuti ibadah ini sebagaimana kita mengikuti ibadah di gereja. Saya percaya Tuhan hadir dimanapun kita berada. Mari kita siapkan diri kita dengan berpakaian yang rapi, dengan sikap yang baik, serta menyiapkan Alkitab atau gadget yang di dalamnya ada Alkitab. Dan yang paling terpenting adalah mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah online ini. Jangan lupa, matikan suara dering handphone saudara supaya tidak mengganggu konsentrasi kita selama ibadah berlangsung. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang di rumah. Pagi hari ini kita akan mulai ibadah kita meskipun hanya secara online. Kita mau ambil waktu kita yang terbaik, kita mau ambil tempat duduk kita yang terbaik buat datang sama Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau nikmatin Tuhan lebih lagi. Kita mau bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Mari siapkan hatimu untuk datang sama Tuhan. Haleluya.
Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih
kasih kepada tim worshiper yang telah melayani ibadah online hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan mari kita siapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan lewat hambanya. Dan kita angkat Alkitab kita atau gadget yang di dalamnya ada Alkitab. Dan sama-sama kita mau katakan dengan iman. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap menerimanya dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Senang sekali bisa kembali bersama-sama dengan saudara lewat ibadah servis kita yang masih dilakukan secara online. Saudara, pada kesempatan minggu ini saudara, saya akan bawakan sebuah sharing yang saya akan beri judul menjadi cerdik dan juga tulus di dalam hidup kita. Nah saudara, seperti kita sama-sama tahu, di dalam hidup kita banyak mengalami namanya rintangan, problem ataupun kesulitan-kesulitan di dalam hidup kita, saudara. Siapapun kita, latar belakang kita, saudara, kita pasti menemukan yang namanya masalah dan tantangan dalam hidup kita. Nah saudara, itu sebabnya kita perlu belajar menjadi cerdik dan tulus di dalam hidup kita, saudara, supaya saudara kita bisa meminimalkan setiap masalah atau potensi gangguan atau hambatan di dalam hidup kita, saudara. Saya menggambarkan saudara, kalau kita adalah sebuah mobil yang sedang menuju ke satu tempat tujuan, saudara, kalau kita menemukan banyak hambatan dalam perjalanan, tentu akan menghambat perjalanan kita secara keseluruhan, baik dari segi efisiensinya maupun waktu untuk tiba di tempat tujuan tersebut, saudara. Nah saudara, dengan kita menjadi cerdik dan tulus, kita mungkin bisa kita tidak bisa menghilangkan setiap hambatan yang terjadi dalam hidup kita, tapi sekali lagi paling enggak kita bisa meminimalkan setiap potensi gangguan yang mungkin terjadi di dalam hidup kita, sehingga hidup kita saudara enggak tergencet, enggak hancur hanya oleh karena masalah dan tantangan yang kita hadapi. Seperti saudara mungkin tahu, ada beberapa anak-anak Tuhan yang hidupnya hancur hanya karena mereka berjibaku di dalam setiap tantangan, permasalahan dalam hidup mereka. Dan saudara juga menemukan ada banyak anak-anak Tuhan yang hidupnya nggak maksimal karena mereka juga sibuk mengurusi setiap tantangan dan permasalahan yang mereka alami di dalam hidup mereka, saudara. Nah saudara, sekali lagi itu sebabnya kita mau sama-sama belajar menjadi cerdik dan tulus di dalam hidup kita. Nah saudara, sebenarnya Yesus juga berpesan demikian pada murid-muridnya, saudara, ketika dia mengutus murid-muridnya. Yesus berpesan pada murid-muridnya di dalam Matius 10 ayat 16 untuk mereka juga menjadi cerdik seperti ular, namun juga tulus seperti merpati. Saudara, kenapa Yesus meminta murid-muridnya untuk menjadi cerdik dan juga tulus, saudara? Karena dalam pengutusan mereka, saudara, mereka akan menemukan hambatan-hambatan, bahaya-bahaya dan problem-problem yang mungkin terjadi di dalam pengutusan mereka, saudara. Saudara, begitu beratnya pengutusan mereka sehingga Yesus menggambarkan mereka seperti seekor domba di tengah-tengah serigala. Jadi saudara bisa bayangkan hambatan-hambatan yang mungkin mereka akan alami, problem-problem yang mungkin akan mereka temukan. Makanya Yesus meminta mereka untuk mereka bisa menjadi cerdik dan juga tapi tulus pada saat yang bersamaan. Nah saudara, bagaimana caranya kita bisa menjadi cerdik? Saudara, kita mau belajar dari apa yang Yesus pesankan kepada murid-muridnya ketika Yesus mengutus para muridnya, saudara. Kalau saudara buka di dalam Matius 10 ayat 17, di situ dikatakan Yesus meminta murid-muridnya menjadi cerdik dengan cara menjadi waspada, saudara. Saudara, apa sih artinya waspada? Saudara, saya percaya waspada berarti kita bersikap hati-hati, saudara. Nah saudara, ada kalanya dengan bersikap hati-hati kita bisa lewat dari setiap masalah-masalah yang nggak perlu terjadi di dalam hidup kita, saudara. Saudara, seringkali masalah itu terjadi dalam hidup kita bukan serta-merta masalah itu datang begitu aja, saudara, tapi seringkali itu adalah buah dari kita kurang berhati-hati. Saudara, biarlah hari ini kita mau belajar cerdik dengan cara kita hidup lebih berhati-hati. Mari kita lebih berhati-hati di dalam kita berkata-kata, lebih berhati-hati di dalam kita mengambil keputusan, lebih hati-hati di dalam kita mungkin menyaring setiap informasi yang kita terima di dalam hidup kita. Kita lebih hati-hati dalam segala hal, saudara. Mungkin kita mau mulai dengan bertanya pada Tuhan lebih dulu atas setiap hal apapun yang mungkin sedang kita putuskan atau katakan.
Atau mungkin kita juga bisa bertanya pada diri kita sebelum kita mengatakan sesuatu atau sharing sesuatu dari media sosial. Mungkin kita bisa bertanya, apakah ini suatu hal yang penting buat orang lain? Apakah ketika saya sharing atau berkata hal seperti ini akan menyakiti orang tertentu dan sebagainya, saudara. Saudara, saya percaya ada banyak masalah yang sebenarnya nggak perlu terjadi, sekali lagi yang kita bisa atasi jika saja kita mau belajar lebih hati-hati. Nah, saudara, itu menjadi kerinduan Tuhan, biar kita lebih hati-hati dalam hari-hari kita, di tengah keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita, di setiap area kehidupan kita semua bersama dengan Tuhan. Saudara mungkin tahu, kita pernah menemukan beberapa orang yang karena nggak hati-hati di dalam media sosial, kita melihat mereka kemudian harus menghadapi satu problem, tantangan yang luar biasa dalam hidup mereka. Hanya karena mereka lalai untuk berhati-hati, saudara, di dalam berkata-kata dalam media sosial. Nah, saudara, jadi menjadi cerdik itu sangat penting dalam hidup, sehingga kita bisa meminimalkan setiap hambatan permasalahan yang terjadi dalam hidup kita, saudara. Saudara, permasalahan dan masalah itu akan terus ada di dalam hidup kita, jadi kita nggak usah nambah-nambahin dengan hal-hal yang nggak penting, saudara. Ya, karena nggak usah kita tambahin aja, masalah sebenarnya ada dan akan ada terus, saudara. Tapi seringkali ada banyak anak Tuhan yang hidupnya benar-benar terus mengalami setiap masalah-masalah yang nggak habis-habis, saudara. Yang mungkin juga karena ada beberapa hal yang karena kita gagal dalam berhati-hati dalam setiap hal yang kita kerjakan, saudara. Nah, saudara, yang kedua, bagaimana Tuhan menitip pesan atau mengajar para muridnya untuk menjadi cerdik di dalam pemutusan mereka, saudara. Kalau saudara baca dalam Matius 10 ayat 23, saudara, Yesus berpesan pada murid-muridnya kalau ketika mereka melihat adanya bahaya, saudara, Yesus berpesan pada mereka untuk berpindah ke kota lain. Saudara, artinya apa, saudara? Saya percaya itu berarti Tuhan meminta kepada murid-muridnya untuk menghindari masalah bahkan sebelum itu terjadi. Saudara, saya percaya itu juga menjadi pesan Tuhan buat saudara dan saya dalam hidup kita hari-hari ini, saudara, biar kita menjadi lebih cerdik di dalam hidup kita dengan cara menghindari masalah bahkan sebelum masalah itu terjadi, saudara. Nah, saudara, sebenarnya ada banyak hal, ada banyak masalah yang sebenarnya bisa kita hindari sebelum itu terjadi, saudara. Nah, saudara, saya kasih contoh, kita sedang berada di tengah bencana virus, saudara, ya. Saudara, untuk kita menghadapi tantangan virus itu sangat gak mudah, saudara. Itu sebabnya lebih baik kita menghindar daripada harus berhadapan dengan masalah tersebut. Kita bisa menghindar dari masalah virus tersebut, saudara, dengan kita mungkin lebih disiplin dalam menjaga kebersihan, mencuci tangan, mungkin menjaga jarak, atau mungkin kita juga bepergian seperlunya saja, saudara. Saudara, ada pepatah lama yang berkata mencegah lebih baik daripada mengobati. Saudara, saya percaya itu nggak hanya berbicara dalam aspek kesehatan, tapi berbicara dalam setiap aspek kehidupan saudara. Untuk kita lebih memiliki pemikiran lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena ketika kita mengobati, saudara, itu membutuhkan resources yang jauh lebih besar, sumber daya yang jauh lebih besar, effort yang jauh lebih besar, dan lebih mahal daripada kita mencegahnya, saudara. Nah, jadi saudara, sekali lagi ada banyak hal yang terjadi dalam hidup kita sebenarnya mungkin kita bisa hindari, saudara, untuk itu terjadi, saudara. Saudara, dalam rumah tangga kita sebagai suami istri mungkin juga seringkali kita mengalami yang namanya problem-problem yang timbul dari rumah tangga kita sebagai suami istri, saudara. Nah, saudara, kita juga harus belajar cerdik dengan meminimalkan setiap permasalahan-permasalahan yang sebenarnya nggak perlu terjadi dalam rumah tangga, saudara. Karena seperti tadi kita katakan di awal, saudara, tanpa kita membuat masalah pun sebenarnya masalah dalam rumah tangga itu pasti ada, saudara. Apalagi kalau saudara kita tambah-tambahin lagi, makanya kita melihat ada banyak rumah tangga yang kemudian nggak mengalami sukacita di dalam rumah tangga mereka, gitu, saudara. Nah, saudara, biarlah kita menjadi cerdik hari-hari ini di dalam siapapun yang kita lakukan. Saya tiba-tiba jadi teringat bagaimana saya menjadi cerdik dalam meminimalkan setiap konflik yang terjadi di dalam rumah tangga saya. Saudara, seringkali konflik yang terjadi dalam rumah tangga saya mungkin hal-hal yang sepele-sepele aja, gitu, saudara. Cuman karena wanita mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama mempersiapkan diri kalau kita mau pergi ke satu tempat, saudara, ya. Sehingga saudara seringkali ribut karena wanita waktunya lama sedangkan kita ingin waktunya cepat, gitu, saudara. Nah, saudara, satu kali saya mungkin berpikir kalau begitu jamnya saya mundurin aja, gitu, saudara, ya. Kalau acaranya jam 3, saya akan bilang ke istri saya acaranya jam 2, saudara. Sehingga kalaupun dia memang membutuhkan waktu lebih lama, ya itu udah gak masalah karena kita udah spare waktunya, saudara. Nah,
Saudara, dengan menjadi cerdik seperti itu, kita meminimalkan konflik-konflik yang nggak perlu, sehingga rumah tangga kita pun bisa berjalan dengan lebih baik, dengan konflik-konflik yang menyita energi dan waktu kita untuk hal-hal yang nggak berguna, saudara. Jauh dari saudara, Tuhan mau saudara dan saya menjadi cerdik di dalam setiap area kehidupan kita dengan cara, kalau kita bisa menghindari suatu masalah bahkan sebelum itu terjadi, mari kita hindari masalah itu, saudara, dengan cara kita mulai memikirkan atau melakukan hal-hal yang mencegah itu sebelum itu terjadi, saudara. Bagi para pria yang terinspirasi dengan cara saya, jangan lupa untuk bayar royalti ya, saudara. Nah, saudara, bagaimana cara kita juga untuk menjadi cerdik, saudara? Apa yang Yesus pesankan pada murid-muridnya, bagaimana mereka menjadi cerdik selain menjadi waspada dan juga menghindari masalah sebelum itu terjadi, saudara? Yang ketiga, saudara, kalau saudara buka dalam Matius 10 ayat 19-20, Yesus mengajarkan para muridnya, kalaupun mereka harus menghadapi masalah, biarlah mereka mengandalkan Tuhan di dalam menghadapi masalah tersebut. Saudara, itu adalah sebuah langkah yang cerdik ketika kita mengandalkan Tuhan. Saudara, Tuhan mau saudara dan saya juga dalam hidup kita cerdik dengan ketika kita mengalami masalah, tantangan, kita mengandalkan Tuhan. Saudara, satu kali waktu saya harus menghadapi satu negosiasi yang sangat penting, tapi saya menyadari bahwa kadang-kadang dalam negosiasi saya kurang cakap, saudara, sehingga kemudian saya meminta salah satu rekan saya untuk menggantikan saya, saudara, untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal di dalam negosiasi tersebut. Karena saya punya rekan, memang dia lebih jago di dalam hal bernegosiasi, saudara. Nah, saudara, itu adalah sebuah langkah yang cerdik, karena saya meminta rekan saya yang lebih bisa untuk menyelesaikannya. Saudara, demikian juga dalam kita menghadapi hidup kita, di dalam permasalahan kita, dalam setiap tantangan kita hadapi, saudara. Saudara, kalau kita harus memilih kita yang menghadapi atau Tuhan yang menghadapi setiap masalah kita, saudara, adalah langkah yang cerdik. Kalau kita kemudian meminta Tuhan dan memilih Tuhan untuk yang menyelesaikan masalah dan berperan ganti kita menyelesaikan masalah tersebut, saudara. Karena saya percaya Tuhan jauh lebih sanggup, Tuhan jauh lebih tahu, Tuhan jauh lebih capable untuk menghadapi setiap masalah yang saudara dan saya hadapi. Nah, saudara, biarlah kita mengambil langkah yang cerdik untuk percaya pada Tuhan, menyerahkan semua hal itu pada Dia, sehingga Dia yang menggantikan kita berkata-kata, Dia menggantikan kita menghadapi itu semua, sehingga kita bisa keluar menghadapi setiap masalah itu sebagai pemenang, saudara. Nah, saudara, selain menjadi cerdik, Tuhan juga meminta kita untuk menjadi tulus di dalam kehidupan kita. Apa artinya saudara menjadi tulus? Kalau saudara buka dalam Matius 10 ayat 30-31, di sana Tuhan berpesan pada murid-muridnya untuk mereka jangan takut dan juga jangan lupa bahwa mereka orang-orang yang berharga yang dicintai oleh Tuhan. Saudara, mengapa menjadi orang yang nggak takut dan menyadari bahwa kita berharga itu sangat penting, saudara? Karena seringkali kalau saudara kita diliputi rasa takut, saudara, kita seringkali mengambil satu keputusan yang membawa satu problem, saudara. Dan banyak kita tertahan dalam melakukan sesuatu hanya karena kita takut, hanya karena kita merasa kita nggak cukup berharga untuk melakukan hal-hal tertentu, sehingga kemudian itu menghasilkan satu problem dan masalah, hambatan di dalam hidup kita. Saudara, biarlah hari ini kita diingatkan bahwa kita semua berharga di mata Tuhan. Saudara, apapun yang terjadi, mungkin apapun yang pencapaian yang kita capai hingga hari ini, seringkali kegagalan dan masalah yang kita hadapi membuat kita merasa nggak berharga. Seringkali itu membuat kita menjadi takut, saudara. Tapi biarlah hari ini kita kembali diingatkan bahwa kita semua berharga. Tuhan sangat sayang sama saudara dan saya, sehingga saudara mesti percaya bahwa Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Dia mau saudara dan saya menjadi orang-orang yang cerdik dan tulus. Dan biarlah lewat ketulusan yang saudara miliki, saudara menjaga hati saudara untuk tetap murni. Tulus berarti murni, saudara. Jadi ketika hati saudara sudah dipenuhi oleh ketakutan, rasa gak berharga, saudara, itu adalah awal dari banyak masalah-masalah yang akan terjadi dalam kehidupan saudara. Karena ketika kita gak memiliki hati yang bersih, saudara, ada banyak keputusan, ada banyak hal-hal yang kita pikirkan dan katakan akan membawa masalah, saudara. Hati adalah sumber dari segala sesuatu apa yang kita lakukan, katakan, dan putuskan, saudara. Jadi ketika sumber itu kotor, saudara, akan menghasilkan juga keputusan-keputusan yang kotor, yang nggak baik, saudara. Oleh sebab itu, saudara mesti memastikan selalu hati kita hati yang tulus,
yang selalu terpaut kepada Tuhan. Oh, kita percaya kita berharga, saudara. Kita sangat disayangi Tuhan. Tanpa syarat, saudara semua dicintai sebagaimana saudara ada. Dan karena Tuhan merindukan saudara semua hidupnya maksimal. Kenapa tuh saudara? Karena Tuhan nggak hanya mengutus murid-muridnya pada saat itu. Saya percaya Tuhan juga mengutus saudara dan saya pada hari-hari ini dimanapun kita berada, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah pekerjaan kita, di tengah pelayanan kita, di dalam setiap aspek kehidupan kita dimanapun. Saudara, sebenarnya kita sedang mengalami pengutusan Tuhan. Saudara ada di tempat saudara ada sekarang karena Tuhan punya rencana untuk saudara mewakili Tuhan sebagai utusan Tuhan, menghadirkan Tuhan di tengah-tengah keluarga saudara, di tengah-tengah pekerjaan saudara, sehingga lewat kehadiran kita orang-orang bisa mengalami Tuhan, saudara. Nah, saudara, jangan sampai di dalam pengutusan kita tersebut, saudara, kita sibuk berjibaku sendiri dengan masalah-masalah yang terjadi di dalam hidup kita, sehingga kita lupa akan apa yang menjadi tanggung jawab kita dan kerinduan Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, biarlah dengan menjadi cerdik dan tulus hari-hari ini, biar kita semua lebih maksimal lagi di dalam hidup kita. Karena waktu berjalan dengan begitu cepat, saudara, seperti tadi saya bilang, kita sudah berada di bulan Juni di tahun 2020, artinya kita sudah melewati hampir setengah daripada tahun 2020 ini, saudara. Kita melihat bagaimana waktu berjalan dengan begitu cepat, saudara. Biarlah kita nggak terfokus ke masalah-masalah yang nggak penting, permasalahan-permasalahan yang menghambat perjalanan kita untuk berjalan di dalam rencana dan ketetapan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Saudara semua diberkati Tuhan, amin. Mari kita sama-sama tutup di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi siang hari ini, pada hari Minggu yang indah ini, Tuhan. Terima kasih Engkau mengajarkan kami untuk kami dapat menjadi cerdik dan juga tulus di dalam hidup kami, Tuhan. Tuhan, kami percaya ketika kami belajar untuk menjadi cerdik dan tulus dengan penyertaan Engkau, Tuhan, kami percaya hidup kami boleh maksimal. Tuhan, pada pagi hari ini kami cuma mau bilang kami rindu hidup kami maksimal berjalan di dalam rencana Tuhan. Tuhan, kalau ada banyak hambatan-hambatan yang kami hadapi, Tuhan, kami minta hikmat-Mu, kami minta Engkau memberikan kami hati yang tulus, Engkau memberikan kami penyertaan-Mu di dalam hidup kami, sehingga kami boleh mengambil setiap keputusan yang baik di dalam hidup kami, sehingga kami boleh benar-benar terfokus dan maksimal di dalam setiap area kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, aku doa untuk setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, biar mereka senantiasa mengandalkan Engkau di dalam setiap perkara, dalam setiap aspek di dalam hidup mereka, Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari siap kita percaya, kita mau sama-sama katakan amin. Saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, saya juga mengajak kita untuk sama-sama mengangkat tangan kita. Kita mau terima berkat, doa berkat yang daripada Tuhan. Saudara, biarlah engkau menjadi cerdik dan tulus di dalam setiap aspek kehidupan saudara, di tengah-tengah keluargamu, di tengah-tengah pekerjaanmu, di tengah-tengah pelayananmu, di dalam setiap aspek kehidupanmu. Tuhan yang menjadikan engkau berhasil dan beruntung dengan hikmat yang Tuhan berikan di dalam hati dan pikiran saudara. Biarlah kasih yang berasal daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya sekali lagi kita mau katakan amin. Saudara, terima kasih saudara sudah mengikuti ibadah kita secara online. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati kita semua.